Kita awali Market Plus dengan informasi pertama, pemirsa, dari isu viral teknologi hidrogen atau Fuel Cell Electric Vehicle atau FCEV saat ini sedang dikembangkan oleh beberapa produsen sebagai mobilitas masa depan. Namun kendaraan tersebut dinilai masih memiliki biaya operasional yang tinggi dibandingkan dengan bensin atau listrik. Ya, mantan Menteri Perhubungan dan Menteri SDM Ignatius Jonan mengatakan kendaraan hidrogen belum bisa diadopsi di Indonesia lantaran belum ada infrastruktur yang mendukung penggunaannya. Adapun Toyota menjadi salah satu brand yang sangat terbuka dalam pengembangan kendaraan hidrogen. Tapi kendaraan tersebut hanya menjadi pemanis dalam pameran dan belum juga dijual secara resmi. Baik, kita lihat komentar-komentar yang disampaikan oleh followers Instagram IDXchannel mengomentari berita yang satu ini ya. Oke, baik. Ini komentar yang disampaikan oleh Rido Sumarna. Mending hidrogen daripada listrik katanya. Iya, kemudian ada @Oi Endrau ini mengatakan benerin dulu pajak HEV, PHEV, kemudian jangan memberatkan rakyat. Dianggap bayar 2 mesin nanti hidrogen juga sama aja, nggak akan dibeli juga. Jangan mau teknologi paling baru tapi infrastruktur tidak memadai. SPKLU aja sampai sekarang per rest area paling banyak 5 slot per mobil. Capek ngomongnya nggak ada perubahan, giliran aturan nggak jelas, jadinya cepet. Giliran aturan nguntungin rakyat sampai ganti generasi juga nggak beres. Oke, baik, ini sekalian mengkritik pemerintah begitu ya terkait dengan kesiapan dari kendaraan listrik maupun electric vehicle begitu yang memang ketersediaan dari SPKU-nya sendiri masih terbatas. Baik, kita lihat komentar berikutnya pemirsa di isu viral yang pertama ini ada Bali Florista. Banyak orang yang bingung karena kata hidrogen sering dikaitin dengan air, tapi sebenarnya mobil hidrogen itu bukan pakai air sebagai bahan bakar, tapi gas hidrogen murni atau H2. Dan justru ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Tapi ini kemudian menjadi salah satu informasi dan juga edukasi buat masyarakat Dan secara emisi mobil hidrogen sendiri dikatakan sangat lebih rendah jika dibandingkan dengan mobil konvensional yang menggunakan bensin dan juga mobil listrik ya yang menggunakan baterai kendaraan listrik begitu, karena dalam produksi dari baterai listrik sendiri kan memang ini menggunakan nikel begitu yang memang secara proses produksinya harus melakukan eksplorasi ataupun mungkin penggalian, penambangan dan lain-lain begitu ya. Tapi yang jelas sebelum kita berangkat ke kendaraan hidrogen, alangkah baiknya tadi ya evaluasi dulu terkait dengan infrastruktur, kemudian juga iklim yang kemudian digencarkan oleh pemerintah untuk mendukung kendaraan listrik ini sendiri menuju net zero emission di tahun 2060. Banyak sekali pengguna kendaraan listrik yang masih merasa belum secure gitu ya terkait dengan operasionalnya, tadi infrastruktur SPKLU belum begitu memadai, begitupun dengan insentif-insentifnya. Ini juga dirasakan belum dari hulu ke hilir gitu. Semuanya masih berupa promo-promo yang dihadirkan oleh brand, tapi dari pemerintah belum ada kepastian untuk jangka panjangnya gitu. Betul sekali, yang memang dinantikan oleh masyarakat mengenai EV contohnya saja begitu ya. Baik, kita case viral berikutnya, silakan Ocha. Ya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong badan usaha milik daerah atau BUMD yang menghasilkan keuntungan yang cukup besar untuk go public. Beberapa di antaranya yang tengah dalam proses initial public offering yaitu Bank Jakarta dan Pamjaya. Ya, Pramono meyakini selain Bank Jakarta dan Pamjaya, BUMD lainnya bisa juga ikut diawasi oleh publik ketimbang hanya pengawasan yang bersifat birokrasi. Ia pun meminta BUMD bidang properti yakni Jakarta Property atau Jakpro untuk memperbaiki tata kelola bisnisnya agar bisa melantai di Bursa Efek Indonesia. Baik, kita ke sejumlah komentar yang masuk untuk isu viral berikut ini. Di antaranya ada dari Kresnal Dianto. Transjakarta IPO nggak apa-apa kok. Oke, karena mungkin secara kinerja Kresnal ini melihat Transjakarta sudah siap untuk IPO begitu ya. Berikutnya komentar yang disampaikan oleh Rebel 20250303. Keterbukaan informasi, profesional dan juga dividen tumbuh. Ini dari point of view mengapa akhirnya sebuah perusahaan itu harus melakukan IPO begitu ya, karena lebih profesional, kemudian juga informasinya lebih terbuka dan juga diharapkan dividennya akan terus bertumbuh. Betul. Kemudian dari Sagita Vina Jakarta, alhamdulillah terima kasih membuka peluang bisnis untuk kami IPO Hunter. IPO selalu untung, saham pasti naik, tolong banyakin perusahaan IPO. Kalau perlu pedagang kaki lima juga bisa IPO biar saya dapat cuan. Oke, baik, ya nggak salah juga ya, itu kan adalah salah satu strategi trading yang memang memanfaatkan momentum begitu.
dan biasanya pada saat perusahaan menggelar IPO biasanya biasanya sahamnya naik kemudian dimanfaatkan untuk merealisasikan keuntungan. Tapi kalau ngomongin soal bagaimana upaya dari Pemprov DKI Jakarta sendiri untuk mendorong perusahaan-perusahaan BUMD agar IPO, agar secara pengawasan tidak hanya kemudian secara birokrasi aja, lebih banyak mata yang mengawasi begitu ya. Karena beberapa waktu yang lalu banyak praktek-praktek yang tidak comply begitu dengan peraturan yang seharusnya. Ini melibatkan BUMD gitu. Jadi ini yang nampaknya membuat Gubernur DKI Jakarta sendiri mendorong lah untuk BUMD untuk melakukan IPO. Good things to know. Intinya kalau transparansi itu bisa ditingkatkan, tapi juga harapannya akhirnya bukan hanya profit yang dikejar, tapi pelayanan untuk masyarakat dan juga sustainability begitu ya, dampak langsung untuk masyarakatnya seperti apa. Betul sekali. Baik, kita ke isu viral berikutnya, pemirsa. Fenomena rombongan jarang beli atau rojali juga muncul di berbagai pameran, termasuk otomotif seperti Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2025. Banyak pengunjung memanfaatkan momen pameran untuk melihat-lihat. Iya, menanggapi fenomena tersebut, Jet Tour Indonesia tak keberatan dengan kehadiran rojali pada ajang GIAS 2025. Menurut Michael Budi Harja, Sales and Network PT Jet Tour Motor Indonesia atau Jet Tour, ada dampak positif dari hal tersebut karena produk mereka bisa dikenal lebih luas. Oke, selain rojali ada juga rojaja. Apa tuh? Rombongan jarang jalan. Oke, jarang jajan. Itu saya kalau akhir bulan ya. Jarang jalan aja enggak. Oh gitu. Karena lagi efisiensi. Oh, jadi gimana? Makan terus bawa bekal aja gitu ya. Nonton Netflix di rumah aja gitu, nggak jalan sama sekali. Kan kalau rojali agak mending. Dia kan kalau ke GIAS ini kan bayar tiket ya kan. Oh gitu. Dia jalan, berarti masih ada purchasing power. Iya, daya belinya masih ada. Kalau Kiki jalan di tempat, jangan dong. Baik, kita lihat komentar-komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram ID Channel mengomentari berita yang satu ini. Pemirsa, ada Bang RW.official, sedikit koreksi, nggak bisa orang-orang itu disebut rojali rohana. Mereka kesana aja udah keluar tiket yang harganya lumayan. Lagian acara itu utamanya untuk memperlihatkan fitur otomotif, bukan untuk ajang jual beli. Iya, kemudian ada Kalisto Habian kemudian mengatakan ada yang namanya sales funnel, kemudian dari awalnya aware, consideration, purchase, bisa jadi rojali dari orang yang kesana cuma lihat-lihat itu masih di tahap awareness, jadi lihat-lihat dulu. Selanjutnya yang nanya-nanya doang alias rohana itu di tahap consideration, jadi pengen tahu dulu sambil nimbang-nimbang keputusan pembelian. Terakhir baru orang yang beneran beli itu di tahap purchase setelah melewati awareness dan consideration. Jadi rojali rohana memang dibutuhkan karena nggak mungkin yang kesana itu semuanya beli. Sekian persen dari rojali itu jadi rohana. Sekian persen dari rohana itulah yang beli pada akhirnya. Dari rohana jadi rihana kali ya. Iya, ini menjadi sarana diskusi yang menarik ya. Tapi mungkin yang juga dikritisi oleh Kalisto Habian ini jangan sampai istilah yang belakangan kemudian menjadi viral ini mendegradasi arti dari teman-teman yang memang dalam proses pembeliannya itu memang memerlukan proses. Betul. Nanya dulu gitu ya, jarang beli terlebih dahulu, habis itu ya nanti ya mudah-mudahan bisa beli begitu. Baik, ke isu viral ya masih yang sama maksudnya. Kita lihat komentar berikutnya. Ini ada Vicky RHZDY, namanya juga auto show bukan auto sales, buset ya kayak gitu. Kejar target biasa gitu ya. Iya, walaupun ini kemudian menjadi sebuah ajang pameran ya nggak dipungkiri lagi teman-teman sales juga dikasih target untuk kemudian jualan sebanyak-banyaknya begitu. Bahkan ini dijadikan momentum supaya sebuah brand mobil juga bisa meningkatkan penjualan begitu. Mungkin dari brand-brand sendiri ini strategi marketingnya, kemudian insentif promosinya harus lebih digencarkan lagi. Kecuali nanti memang by data terbukti gitu ya dari tahun ini salesnya memang drop menurun gitu dibanding tahun lalu. Tapi ini masih ada waktu kan sebenarnya gitu untuk kemudian diakumulasikan data-datanya. Semoga saja memang tidak lebih buruk daripada yang tahun lalu ya. Betul sekali. Baik, dan pemirsa, didera aksi jual indeks harga saham gabungan terkoreksi hampir 1% ke level 7.464 pada perdagangan di hari Senin. Ya, pemirsa, informasi dan pembahasannya akan langsung kita bawakan dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah dalam di 7.400-an di Senin awal pekan. Saham-saham konglomerasi Prajogo Pangestu mendominasi pemberat IHSG dengan saham Brand koreksi hingga 7%. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,97% ke level 7.464,64 di akhir perdagangan Senin. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor kesehatan melesat 1,99%, sektor teknologi naik 1,15%, dan sektor perindustrian menguat 1,07%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor barang baku melemah 1,55%, sektor energi turun 1,30%, dan sektor barang konsumer non-cyclical koreksi 0,47%. Emiten terafiliasi Salim AMMN turun dalam 14,75% ke level Rp7.225 per saham dan menjadi pemberat utama IHSG dengan kontribusi minus 36,81 indeks poin ke IHSG. Di sisi lain, nyaris seluruh emiten Prajogo Pangestu masuk daftar 10 saham pemberat utama. Saham Brand turun 7,69% di level Rp7.200 per saham dan menyumbang minus 20,85 indeks poin. Saham TPA ditutup melemah 4,17% di level Rp9.200 per saham dan berkontribusi minus 7,88 indeks poin. Saham BRPT ditutup melemah 4,46% di level Rp2.570 per saham, berkontribusi minus 6,83 indeks poin. Saham Cuan ditutup melemah 7,21% di level Rp1.415 per saham dan berkontribusi minus 4,32 indeks poin. Dan saham PTRO ditutup melemah 7,16% di level Rp3.630 per saham dan berkontribusi minus 1,72 indeks poin. Adapun koreksi IHSG seiring dengan langkah investor mengambil keuntungan setelah indeks naik tinggi pada bulan lalu. Sebagaimana diketahui, sepanjang Juli 2025 IHSG naik lebih dari 5% secara bulanan. Anggota Dewan Komisioner OJK Pengawas Pasar Modal Inarno Jayadi mengungkapkan, bursa saham domestik mencatatkan rekor kapitalisasi pasar tertinggi sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia. Nilai kapitalisasi pasar di Juli 2025 menyentuh rekor tertinggi selama 3 hari berturut-turut. Puncaknya di tanggal 29 Juli 2025 dengan nilai sebesar Rp13.700 triliun. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, seiring masih adanya ketidakpastian usai tercapainya kesepakatan dengan Amerika Serikat, Uni Eropa menyatakan akan menanggung 2 paket tindakan balasan terhadap tarif Amerika Serikat selama 6 bulan. Adapun paket tarif balasan Uni Eropa akan terdiri dari 2 bagian, yakni respon atas bea masuk baja dan aluminium, serta tarif dasar dan tarif mobil yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Uni Eropa akan menangguhkan 2 paket tindakan balasan terhadap tarif Amerika Serikat selama 6 bulan. Menurut pernyataan juru bicara Komisi Eropa, keputusan ini diambil setelah tercapainya kesepakatan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Adapun kesepakatan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat masih menyisakan sejumlah ketidakpastian, termasuk terkait tarif untuk minuman beralkohol. Perintah eksekutif Presiden Trump yang dikeluarkan pekan lalu yang menetapkan tarif sebesar 15% untuk sebagian besar produk asal Uni Eropa juga disebut belum mencakup pengecualian seperti mobil dan suku cadang kendaraan. Pejabat Uni Eropa pun memperkirakan akan ada perintah eksekutif tambahan dari pemerintah Amerika Serikat dalam waktu dekat. Sementara itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Komisi Eropa akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangguhkan penerapan tindakan balasan terhadap Amerika Serikat selama 6 bulan. Tindakan ini sedianya akan mulai diberlakukan pada 7 Agustus. Adapun paket tarif balasan Uni Eropa terdiri dari 2 bagian. Yang pertama sebagai respon atas bea masuk baja dan aluminium dari Amerika Serikat, dan yang kedua terkait dengan tarif dasar serta tarif mobil yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga minyak dunia jatuh ke level terendah dalam sepekan pada perdagangan Senin setelah OPEC Plus sepakat menaikkan produksi secara signifikan pada September. Keputusan tersebut memicu kekhawatiran kelebihan pasokan, terlebih di tengah melemahnya permintaan bahan bakar di Amerika Serikat.
Harga minyak Brent turun 1,3% menjadi 68,76 dolar Amerika per barrel. Sementara minyak mentah WTI merosot 1,5% ke level 66,29 dolar per barrel. Keduanya ditutup di level terendah sejak sepekan terakhir, setelah melemah hampir 3% pada Jumat pekan lalu. Adapun OPEC Plus menyetujui penambahan produksi sebesar 547 ribu barel per hari mulai September, yang menjadi bagian dari pembalikan penuh atas pemangkasan produksi terbesar yang pernah diterapkan. Selanjutnya pemirsa, dari pergerakan bursa global, indeks saham Wall Street melesat pada perdagangan Senin menghapus kerugian besar di sesi perdagangan sebelumnya yang dipicu kekhawatiran perlambatan ekonomi dan pemberlakuan tarif impor baru dari pemerintahan Donald Trump. Pada perdagangan Senin, pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melonjak 1,34% ke level 44.173. Indeks S&P 500 naik 1,47% ke level 6.329, mengakhiri tren penurunan selama 4 hari berturut-turut dan mencatatkan penguatan harian terbaik sejak Mei, sedangkan indeks Nasdaq Composite melesat 1,95% ke posisi 21.053. Sementara itu pemirsa, bursa saham Eropa berakhir di area positif pada perdagangan Senin, bangkit dari level terendah 6 minggu karena lonjakan sektor perbankan mengimbangi kejatuhan saham Swiss, menyusul tarif Amerika Serikat sebesar 39% untuk barang-barang asal Swiss. Indeks Pan-Eropa Stock 600 ditutup menguat 0,9% ke level 540,6. Kemudian indeks DAX Jerman melonjak 1,4% ke posisi 23.757 dan indeks FTSE 100 Inggris naik 0,66% ke level 9.128. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut bagaimana proyeksi perdagangan di pasar modal atau IHSG hari ini, sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Henry Widiantoro, Equity Research Analyst RDK Elite Sekuritas. Selamat pagi Pak Henry, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ocha, kabar baik Mbak. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya di IDX Channel Pak Henry. Kalau kita lihat IHSG kemarin ditutup melemah hampir 1% begitu ya, saham-saham konglomerasi ataupun saham-saham Prajogo Pangestu jadi pemberat, ada Brent, TPIA, BRPT, Cuan, PTRO koreksi cukup dalam satu hari. Ini murni profit taking menjadi sentimen pemberat IHSG dalam beberapa waktu terdekat ini, atau seperti apa nih proyeksinya? Kalau saya lihat ya Mbak ya, pemberat IHSG yang terjadi pada saham konglomerasi menurut saya adalah satu bagian dari aksi profit taking saja, di mana hal itu adalah hal yang sangat wajar jika saya lihat gitu kan, karena memang menjelang rilis MSCI market melakukan spekulasi adanya salah satu konstituen dari saham-saham konglomerasi ini masuk ke situ, dan juga ditambah lagi dengan IPO dari saham-saham konglomerasi milik Bapak Prajogo Pangestu, yang mana hal itu menjadikan penguatan sangat signifikan disertai dengan volume yang signifikan juga. Saya rasa penguatan yang signifikan itu adalah kurang begitu sehat apabila tidak disertai dengan aksi profit taking. Sehingga menurut saya sekali lagi bahwasanya aksi profit taking atau koreksi yang terjadi kemarin adalah hal yang wajar dan hal yang lumrah dan sehat. Baik, koreksi yang khususnya terkonsentrasi pada saham-saham Prajogo Pangestu ini memang wajar dikarenakan rally yang sudah terjadi bertubi-tubi, wajar kalau profit taking begitu ya. Tapi kalau kita lihat data juga terkait dengan investor asing, ini tampaknya ramai-ramai melakukan net sell. Kalau kita lihat jumlahnya, kalau di data Bank Indonesia selama 28 sampai 30 Juli non-residen jual neto di pasar saham ini capai 2,2 triliun rupiah. Anda melihat sentimen utamanya apa? Uncertainty saat ini pasar memperhatikan apa nih Pak Henry? Kalau saya lihat ya Mbak ya, untuk pasar, untuk asing yang keluar dari Bursa Efek Indonesia cenderung lebih ke arah rebalancing dari portofolio investment global aja. Di mana kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas ya, konteks ekonomi secara global, investor saat ini sedang risk off. Kita investor melihat bahwasanya adanya ketidakpastian dengan kebijakan suku bunga The Fed ke depannya ya. Terus juga investor melihat mengenai potensi kenaikan tarif dagang oleh Trump, yang mana hal itu menjadikan investor cenderung untuk rebalancing dari instrumen high risk ke safe haven. Terus kemudian juga kalau kita lihat ya, investor kenapa juga harus mewaspadai beberapa hal yang berkaitan dengan rupiah dan juga berkaitan dengan
eh, gimana APBN ke depannya gitu kan. Apakah sesuai dengan ekspektasi dari em, pemerintah, dari ekonom atau tidak di situ sih. Baik, baik. Kalau misalnya terkonsentrasi pada sentimen global terkait dengan suku bunga The Fed, kemudian juga ketidakpastian terkait wait and see tarif Trump gitu ya. Kita Ya. melihat ini kemudian juga kalau dari domestik banyak ekonom yang kemudian menilai pasar keuangan ini belum sepenuhnya menawarkan imbal hasil real yang kompetitif gitu ya. Kemudian juga ada resiko-resiko lainnya diantaranya terkait dengan tekanan inflasi, kemudian juga volatilitas nilai tukar. Anda melihat sejauh apa sih ini mempengaruhi perdagangan di pasar modal dalam jangka menengah nih, Pak Henry? Oh, sebelumnya saya harus lihat terlebih dahulu mengenai inflasi dan rupiah, bagaimana Ya, perkembangannya ya. Sejauh ini sebenarnya inflasi di Indonesia itu cenderung masih dalam target ya, target ya. dari pemerintah di mana di level kurang lebih 1,5 3,5%. Yang mana hal ini seharusnya masih aman. Namun ya, hal yang menjadi kekhawatiran atau concern kita belakangan ini adalah berkaitan dengan apa? Dengan kenaikan harga pangan yang memberikan tekanan inflasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kita lihat inflasi di bulan Juli kan 2,37%, sedangkan inflasi inti justru melemah 2,32%. Yang mana hal ini adalah hal yang patut kita waspadai, sedikit kita waspadai ya, karena ini adalah salah satu bentuk ketidakpastian baru yang mana hal ini patut kita waspadai. Terus kemudian rupiah oke. Saat ini juga berada pada teritori aman menurut Bank Indonesia dan sebagainya, yang mana hal ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan ya. Hal ini juga merupakan bagian dari respon mengenai sentimen tarif Trump dan juga arus modal asing yang keluar dari pasar. Dan menurut saya hal itu adalah hal yang wajar. Ini dinamika yang ada pada market. Nah, bagaimana? Apakah imbal hasil real di pasar keuangan nasional saat ini cenderung kompetitif atau tidak ya? Kalau saya lihat memang dari sisi risiko makro yang ada saat ini, inflasi memang masih dalam batas aman, overall masih aman. Tapi kenaikannya ini mengindikasikan adanya tekanan yang harus dimitigasi oleh kita semuanya. Volatilitas rupiah pun juga saat ini juga terus membayangi sebenarnya. Ditambah Baik. lagi suku bunga dan tren suku bunga tanpa kompensasi dengan yield maupun saham juga nggak beda jauh. Oleh karena itu ya ini menurut saya akan cukup berpengaruh ke pasar, namun relatif terbatas karena masih terukur oleh ekspektasi dari Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Baik, itu dia data-data yang masih menjadi perhatian dan dinantikan oleh para investor, tapi diproyeksikan potensi kalaupun koreksi ini nggak terlalu signifikan gitu ya, masih cenderung terbatas sentimennya. Kalau kita lihat juga terkait dengan harga minyak yang turun cukup dalam, Pak Henry, di tengah sentimen ya OPEC Plus akan menambah pasokan minyak nih. Tapi kalau misalnya kita lihat di sisi lain, sanksi yang masih terus digencarkan oleh Amerika Serikat untuk Rusia gitu. Tampaknya ini bisa menaikkan harga minyak. Anda melihat potensinya ke depannya akan seperti apa? Lebih berat di penurunan harga minyak karena sentimen OPEC tadi atau justru bisa menguat lagi nih karena sentimen dari Amerika Serikat ke Rusia? Kalau saya melihatnya mungkin lebih ke arah kenaikan produksi yang dilakukan oleh OPEC ya, yang mana menekan harga dari minyak mentah itu sendiri. Ini menurut saya akan lebih berat, sentimen ini akan mempengaruhi pergerakan market, terutama market yang berkaitan dengan saham-saham sektor komoditas, crude oil dan sebagainya. Kita lihat kan sebelumnya memang negara-negara di Timur Tengah OPEC Plus itu menahan untuk produksi. Ya. Namun saat ini mereka udah mulai melakukan kenaikan produksi, dan hal itu adalah hal yang wajar bagi stakeholder negara-negara OPEC untuk menaikkan revenue yang mereka punya. Ya. Kan mereka udah melihat ya kondisi kemarin sempat tinggi harga minyak dan terus koreksi, sehingga wajar saja mereka itu untuk merilis produksi minyak lagi. Baik, tapi tampaknya untuk saham-saham komoditas minyak begitu ya, ini bukan hal yang kemudian menjadi cukup menyenangkan. Ya. Proyeksinya akan seperti apa nih Pak Henry untuk investor yang kemudian sudah entry ini di saham-saham minyak ini? Sebenarnya kalau saya lihat ya untuk harga-harga saham-saham minyak seperti misalnya kita sebut saja Medco, Kera, Elsa dan sebagainya, pelemahan harga minyak mentah belakangan ini menurut saya sudah cenderung terprice in ya, sudah cenderung terprice in, terjadi koreksi 3 hari berturut-turut ini, sehingga menurut saya secara teknikal, secara jangka pendek ada momentum technical rebound dari sentimen tadi Rusia yang mulai di embargo ya. Momentumnya pas, ada sentimen berkaitan dengan Rusia di embargo, dan saham-saham sektor komoditas dalam hal ini crude oil sudah berada pada level konsolidasi yang relatif sehat. Menurut saya pribadi bahwasanya ada potensi
secara jangka pendek ya ada potensi reversal untuk saham-saham sektor crude oil. Baik, kemudian kita akan bahas lebih lanjut nih Pak Henry. Ada saham-saham pilihan juga nanti yang akan dibahas, tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Iya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Marketplace dan kita masih tersambung melalui line Zoom bersama dengan Pak Henry Widiantoro, Equity Research Analyst RDK Elite Sekuritas. Baik Pak Henry, kita juga ingin menyoroti bagaimana kemudian terkait dengan pelemahan saham-saham konglomerasi yang tadi sempat kita mention di awal, ada Brand, PTRO dan lain-lain. Anda melihat ini justru bisa menjadi entry level yang tepat atau seperti apa nih Pak Henry? Ya, menurut saya untuk saham-saham konglomerasi mengalami pelemahan signifikan kemarin, setuju dengan Mbak, ini adalah hal yang menarik untuk kita cermati bersama. Karena apa? Karena koreksinya cenderung relatif sesuai dengan prediksi, baik dari sisi teknikal maupun fundamental setelah mengalami penguatan signifikan. Sehingga saya lihat bahwasanya koreksi yang terjadi kemarin cenderung memberikan kita peluang untuk membeli dengan harga yang lebih murah. Karena apa? Karena penguatan yang signifikan terjadi belakangan ini, saya melihat belum disertai dengan aksi distribusi atau konsolidasi terlebih dahulu. Sedangkan kita lihat trennya masih bergerak uptrend sebenarnya. Oleh karena itu, peluang untuk buy on weakness cukup terbuka lebar untuk investor maupun trader sebenarnya. Baik, boleh kita bilang penurunan saham-saham konglomerasi ini sebagai retracement yang cukup menarik untuk saat ini ya, Pak Henry ya? Betul. Retracement cukup menarik. Baik. Saya juga ingin bergeser bahas Aman Mineral, Pak, yang kemarin terkoreksi hampir 15% hanya dalam satu hari. Anda melihat ini indikasi wajar, panic selling atau seperti apa nih? Apakah kemudian juga ini adalah valuasi yang menarik untuk saat ini? Sebenarnya untuk Aman ya Mbak ya. Aman di sini saya cukup tertarik dengan Aman. Sebenarnya untuk bisnis utamanya dari sisi kinerja keuangan mulai mengalami perbaikan ya. Namun sebenarnya perbaikannya di sini ada suatu hal yang surprising dari sisi bottom line ya, dimana kalau kita bandingkan dengan tahun lalu yang mengalami laba positif, namun pada kesempatan kali ini Aman Mineral ternyata mengalami koreksi dari sisi bottom line. Nah, itulah mungkin hal secara fundamental yang menjadi concern pelaku pasar sehingga menjadikan saham Aman di sini kemarin mengalami koreksi. Kita lihat kan koreksinya sebenarnya kemarin tidak begitu barbar dalam tanda kutip ya, langsung dibuang gitu kan, namun perlahan-lahan di situ, sehingga menjadikan menurut saya koreksi yang terjadi pada saham Aman ini merupakan salah satu bagian dari representasi kinerja keuangan secara fundamental dari Aman yang kurang begitu impresif jika dibandingkan dengan periode sebelumnya di situ sih. Baik. Tapi Anda boleh jadi merekomendasikan nih Aman akan rebound dalam waktu dekat atau justru akan melanjutkan downtrend-nya nih Pak Henry? Kalau Aman saya di sini melihat ada potensi rebound, namun saya ada sedikit kekhawatiran ya mengenai rebalancing besok MSCI tanggal 7 kalau nggak salah. Aman saat ini kan sedang berada pada indeks tersebut. Ada mungkin spekulasi di pasar, kita lihat sedikit gitu kan ya. Ada nada-nada sumbang dikeluarkan, tapi di sini saya tidak bisa percaya itu 100%. Namun hal ini menjadikan sedikit kekhawatiran untuk saham Aman itu sendiri. Namun balik lagi, ini saya cuma mendengarkan dari obrolan kita di pasar, ada potensi di downgrade mungkin di situ. Oleh karena itu buy yang tepat mungkin menurut saya adalah pada besok setelah pengumuman dari MSCI itu sendiri sih. Baik, untuk Aman Mineral direkomendasikan masih wait and see terkait dengan keputusan besok ya Pak ya. Ingin sedikit reviewnya Pak Henry untuk saham-saham perbankan gimana nih Pak Henry? Kalau perbankan di sini ya Mbak ya, problem dari perbankan mengenai penyaluran kredit. Menurut saya pribadi, saya melihat bahwasanya saham-saham sektor perbankan pelemahannya itu sudah terprice in ya. Sebenarnya saya melihat bahwasanya untuk saham-saham perbankan itu ada potensi terjadi technical rebound. Data semester 1 sudah rilis mayoritas dan investor cenderung melihat ke depan akan seperti apa rilis data kinerja keuangan dari saham perbankan. Dan pelemahannya terjadi selama beberapa 2-3 minggu terakhir ini menurut saya adalah momentum untuk kita untuk melakukan buy and weakness untuk saham-saham perbankan sebenarnya. Baik, saham-saham perbankan boleh jadi perhatian, masih diproyeksikan akan ada technical rebound ke depannya ya. Baik, Pak Henry, sebelum kita lanjutkan talk show-nya, kita lihat terlebih dahulu posisi pembukaan perdagangan saham terkini per pagi hari ini. Kita lihat di layar televisi berikut ini,
IHSG ini tampaknya mengalami penguatan tipis 0,35% ke 7.490. Kemudian saham-saham yang menjadi top gainers di sini ada CDIA, BMRI, Koin, Mina, SSIA, MTEK, aman. Kemudian film, Goto, Dewa, dan kemudian top losers datang dari Cuan, Toba Brand, Raja, BKSL, PTRO Ratu, ADRO Harum, dan DKHH. Ya, kita juga lihat di sini kalau dari sektoral, infrastruktur masih memimpin penguatan pagi ini di 1,8%, kemudian disusul perbankan, teknologi, dan juga cyclical. Dan berikutnya kita akan melihat pembukaan perdagangan bursa Asia pada pagi hari ini. Kita lihat di layar televisi untuk bursa Asia pada pagi hari ini. Tampaknya Nikkei menguat 0,4%, STI menguat 0,42%, kemudian Kospi menguat 1,4% dan Hang Seng menguat 0,35%. Dan kemudian kita juga akan melihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh analis pada pagi hari ini. Ada Inco, kemudian ada Antam, ada BRIS, ASII masing-masing dengan rekomendasi ada trading buy dan juga buy on weakness. Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Pak Henry. Baik Pak Henry, kalau kita lihat pembukaan perdagangan pagi hari ini tadi memang baru berlangsung 7 menit perdagangan, tapi kalau top gainers tadi dilihat CDIA masih memimpin. Anda melihat ini saat yang tepat untuk kemudian masih pantau dulu CDIA, kayaknya kalau entry sudah kemahalan ya Pak ya. Proyeksinya untuk CDIA gimana nih Pak Henry? Benar, kalau saya lihat untuk entry CDIA di harga sekarang agak sedikit risiko ya. Karena biasanya memang pembukaan setelah keluar FCA dia mulai penguatan signifikan, namun biasanya menjelang penutupan market akan berangsur-angsur untuk terkonsolidasi ya, untuk ke level menjelang openingnya. Biasanya seperti itu kalau kita lihat. Oleh karena itu saya melihat bahwasanya untuk saham CDIA yang mulai penguatan signifikan pagi ini, apabila kita melakukan untuk spekulasi buy atau investing, relatif di harga cenderung relatif lebih mahal. Baik. Untuk CDIA masih pantau dulu ya Pak ya, masih ada potensi penguatan lebih lanjut. Sekarang jangan pada nggak ada. Pak Henry, ini kita melihat ada 4 saham pilihan yang tadi sudah ditampilkan di layar televisi. Untuk Inco, ini ada sentimen positif untuk komoditas nikel atau seperti apa nih Pak Henry? Ya, kalau saya lihat di sini komoditas nikel punya exposure yang cukup bagus tahun ini ya. Kita lihat fokus pemerintah untuk hilirisasi itu sendiri, sehingga menjadikan saham nikel akan cenderung menarik. Selepas itu saya melihat dari perspektif flow ya, saya melihat ada smart money yang mulai masuk ke saham Inco itu sendiri. Asing pun juga demikian. Setelah distribusi kurang lebih sebulan 2 bulan terakhir di sini, saya melihat ada tanda-tanda untuk asing untuk melakukan akumulasi saham ini. Oleh karena itu menarik bagi saya secara jangka pendek maupun menengah untuk saham Inco itu sendiri. Iya, baik. Inco direkomendasikan untuk trading buy bisa jangka pendek hingga jangka menengah. Support di 3.650 dan resistance di 3.840 ya. Kita ke Antam, Pak Henry, seberapa menarik Antam di tengah penguatan harga komoditas emas? Kalau Antam dibandingkan dengan saham-saham komoditas emas lainnya, seberapa menarik nih? Kalau saya lihat dari sisi fundamental, saya melihat bahwasanya Antam mempunyai kinerja fundamental yang relatif lebih solid jika dibandingkan dengan saham emas lainnya. Dan saya melihat ya untuk Antam itu sendiri mempunyai likuiditas yang cukup besar jika dibandingkan dengan saham emas lainnya. Oleh karena itu mungkin apabila untuk jangka pendek, menengah, panjang, menurut saya Antam lebih menarik untuk kita lakukan spekulasi buy, investasi atau swing di situ. Karena asing juga dan smart money juga saya lihat bahwasanya sejauh ini mulai akumulasi lagi ya setelah distribusi kurang lebih 2 pekan terakhir ini. Kita lihat ada tren asing masih melakukan akumulasi untuk saham-saham Antam. Baik, untuk Antam direkomendasikan melihat kinerja dan juga likuiditas yang cukup menarik dibandingkan saham-saham emas lainnya. Juga direkomendasikan untuk trading buy, jangka pendek, menengah, sampai ke panjang. Ini cukup menarik ya untuk Antam ya Pak Henry ya. Kita ke BRIS. Untuk BRIS proyeksinya seperti apa nih Pak Henry? BRIS di sini saya melihat ada potensi BRIS itu berikut MA 200, di mana saat ini kan BRIS sedang berada pada area MA 200-nya di 2790-an. Dan berikut ini terjadi setelah jadi konsolidasi disertai dengan akumulasi oleh investor asing yang saya lihat 2 bulan 3 bulan terakhir sebenarnya ini net buy terus di situ. Oleh karena itu saya melihat bahwasanya BRIS ini mempunyai peluang ya
untuk untuk terjadi penguatan sesuai dengan kinerja fundamental yang seharusnya bagus juga. Area level resisten kurang lebih paling nggak ke level 3.000 sih sangat mungkin. Baik. BRIS diproyeksikan bisa mencapai ke level 3.000 diiringi dengan katalis positif dari aksi net buy yang cukup gencar begitu ya untuk saham BRIS. Kita ke ASII direkomendasikan buy on weakness. Untuk ASII ataupun otomotif seperti apa sih Pak Henry? Kalau ASI juga demikian ya. Sebenarnya kinerja keuangan untuk ASI tidak cemerlang tahun-tahun sebelumnya. Kita wajar pemain barunya banyak di Indonesia mulai masuk, terutama pada EV. Namun saya melihat di sini ada momentum smart money lagi. Saya lihat bahwasanya asing, terus kemudian investor-investor besar melakukan akumulasi dengan jumlah yang cukup masif, kurang lebih sebulan 2 bulan ini, sehingga saya melihat ada potensi untuk pergerakan uptrend lagi gitu untuk saham asing. Namun baik lagi kita harus memantau buy and weakness, beli di area EMA 200 saja di level 4.850-an di situ sebagai level support konfirmasinya sih. Baik, untuk ASII direkomendasikan buy on weakness 4.870 untuk support dan resistance di 5.125 ya. Baik, Pak Henry, kalau Anda lihat secara sektoral, sektor-sektor apa yang mungkin sektor dan juga saham yang bisa menjadi watchlist untuk perdagangan hari ini setidaknya untuk pekan ini nih Pak Henry? Untuk pekan ini ya Mbak ya, saya melihat saham-saham Konglo ya, yang kemarin terjadi distribusi koreksi signifikan. Dan apabila hari ini masih terjadi distribusi signifikan, biasanya ada pembalikan arah. Pembalikan arah namun sifatnya sangat terbatas sekali. Nah, momentumnya menurut saya adalah trading jangka pendek saja untuk saham-saham konglomerasi yang saat ini sedang ramai di situ. Nah, banking mulai cicil di bawah, sektor banking persiapan untuk rebound jangka pendek saja. Baik. Tadi ada 2 sektor yang perlu kita soroti. Tadi saham-saham konglomerasi ada potensi pembalikan arah, tapi direkomendasikan trading jangka pendek begitu ya. Pergerakannya cukup cepat gitu ya untuk saham-saham konglomerasi. Kemudian untuk saham-saham perbankan boleh mulai entry atau mulai cicil gitu ya. Terima kasih banyak Pak Henry. Satu pertanyaan singkat terakhir mungkin support dan resistance untuk IHSG hari ini nih Pak Henry. Untuk saya melihat IHSG ya, saat ini sedang berada di level 7500. Support terdekat saya lihat di sini ada pada level 7450 sebagai level support untuk IHSG, dan resistennya di sini saya lihat ada level 7580-an di level tersebut. Apabila breakout ada potensi ke 7700, namun kalau terjadi breakdown hari ini ada potensi ke level 7300 sebagai level support selanjutnya. Baik, support di 7.450 dan resistensi IHSG di 7.580. Kalau break resistance diproyeksikan semoga bisa ke 7.700 begitu ya. Terima kasih banyak Pak Henry Widiantoro, Equity Research Analyst RDK Elite Sekuritas sudah bergabung di Market Buzz. Pak Henry, sampai berjumpa kembali dan salam sehat Pak. Thank you, salam sehat selalu Mbak Cia. Baik pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan berbagai update informasi lainnya dan kita akan bergabung dengan rekan Wiki Adrian. Baik, Wiki, ada informasi apa usai jeda berikut ini? Ya, Ocha dan juga pemirsa, usai jeda kami akan hadir dengan informasi mengenai Adi Perkasa TBK atau MAPA mencatatkan kinerja positif di sepanjang semester 1 tahun 2025. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama Market Buzz. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT MAPA Aktif Adi Perkasa TBK atau MAPA mencatatkan kinerja positif di periode semester 1 tahun 2025, baik dari segi laba maupun laba bersih penjualan. Ya, dalam laporan keuangannya yang dipublikasikan per semester 1 2025, MAPA mampu membukukan laba 662,42 miliar, naik 12,86% secara tahunan dari periode yang sama tahun sebelumnya, 586,9 miliar rupiah. Dari segi top line, kinerja pendapatan MAPA tercatat 8,79 triliun rupiah, meningkat 11,5% secara year on year dari periode yang sama tahun lalu senilai 7,88 triliun rupiah. Jika dirinci, pendapatan MAPA utamanya ditopang oleh penjualan eceran senilai 8,15 triliun rupiah, lalu penjualan non eceran tercatat 1,3 triliun rupiah, serta biaya eliminasi mencapai 663,23 miliar rupiah.
MAPA melaporkan kinerja yang stabil di tengah ketidakpastian makroekonomi yang berkelanjutan serta tren belanja konsumen yang kurang kondusif. Meskipun penjualan di periode Lebaran telah beralih ke bulan Maret, perusahaan tetap melihat ketertarikan pada berbagai merek utama seiring dengan meningkatnya gaya hidup aktif, khususnya selama libur sekolah pada Juni lalu. Pemirsa, PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAPI membukukan kinerja solid di sepanjang semester 1 2025. Ya, berdasarkan laporan keuangannya yang dipublikasikan Kamis lalu, MAPI meraup laba bersih di semester 1 2025 sebesar 960,92 miliar, naik 6,84% dari sebelumnya 899,33 miliar rupiah di posisi yang sama tahun lalu. PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAPI membukukan kinerja solid di sepanjang semester pertama 2025. Berdasarkan laporan keuangannya yang dipublikasikan Kamis lalu, MAPI meraup laba bersih di semester pertama 2025 sebesar 960,92 miliar atau naik 6,84% dari sebelumnya sebesar 899,33 miliar rupiah di posisi yang sama tahun lalu. Dari segi top line per akhir Juni 2025, MAPI mampu membukukan pendapatan bersih 19,56 triliun rupiah atau meningkat 8,71% dari sebelumnya 17,99 triliun rupiah di sepanjang semester pertama 2024. Secara rinci, pendapatan MAPI utamanya ditopang oleh segmen penjualan retail senilai 16,54 triliun rupiah, departemen store 1,42 triliun rupiah, kafe dan restoran 1,52 triliun rupiah, serta pendapatan lain-lain sebesar 131,46 miliar rupiah. Di sisi lain, beban pokok penjualan dan beban langsung MAPI tercatat melonjak menjadi 11,24 triliun rupiah dari sebelumnya 10,19 triliun rupiah. Dengan begitu, MAPI meraup laba kotor senilai 8,31 triliun rupiah atau naik dari 7,97 triliun rupiah. Dari segi beban penjualan juga tercatat melonjak menjadi 5,68 triliun rupiah dari sebelumnya 5,24 triliun rupiah. Beban umum dan administrasi tercatat 1,01 triliun rupiah atau meningkat dari 936 miliar rupiah. Sementara jumlah beban usaha tercatat 6,69 triliun rupiah atau meningkat dari 6,17 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk IDXNO. Pemirsa, PT Integra Indo Kabinet Tbk berhasil mencetak pertumbuhan pendapatan konsolidasi sebesar 1,45 triliun rupiah pada semester pertama 2025 atau naik 0,7% secara tahunan. Dalam keterangan terbaru, manajemen perseroan menyatakan di tengah tekanan makroekonomi global dan tantangan tarif produk ekspor, perseroan tetap mampu menjaga momentum melalui lini ekspor utama dan strategi diversifikasi yang mulai membuahkan hasil. Segmen ekspor tetap menjadi motor utama pertumbuhan, di mana pendapatan ekspor meningkat 1,3% secara year on year menjadi 1,44 triliun rupiah, dengan komponen bangunan mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 23,2% menjadi 1,26 triliun rupiah. Di sisi lain, ekspor furnitur merosot 55,1% akibat tekanan tarif dari pasar Amerika Serikat. Meski menghadapi tekanan margin, perseroan tetap mampu membukukan laba bersih 83,1 miliar rupiah atau tumbuh 5,2% secara year on year. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kementerian Perdagangan mencatat kinerja ekspor semester pertama 2025 sebesar 135,41 miliar dolar Amerika, di mana dari angka ini mencatatkan neraca perdagangan surplus 19,48 miliar dolar Amerika atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 15,58 miliar dolar Amerika. Kementerian Perdagangan mencatat kinerja ekspor Indonesia pada semester pertama tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan positif. Menteri Perdagangan Budi Santoso mencatat total ekspor Indonesia mencapai 135,41 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh sebesar 7,70% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh penguatan ekspor non-migas sebesar 8,96% atau menjadi 128,39 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, ekspor migas mengalami penurunan sebesar 11,04% menjadi 7,03 miliar dolar Amerika Serikat.
Dari sisi neraca perdagangan, Indonesia mencatat surplus sebesar 4,10 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Juni 2025. Ini memperpanjang tren surplus selama 62 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Sehingga secara kumulatif neraca perdagangan Indonesia semester pertama tahun 2025 tercatat surplus sebesar 19,48 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 15,58 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus tersebut dihasilkan dari surplus perdagangan non-migas sebesar 28,31 miliar US dollar dan defisit perdagangan migas sebesar 8,83 miliar US dollar. Total ekspor selama semester 1 tahun 2025 mencapai 135,41 miliar US dollar atau naik 7,70%. Situsi peningkatan ekspor kumulatif tersebut didukung oleh penguatan ekspor non-migas 8,96%. Menteri Perdagangan menambahkan meski tantangan global masih membayangi pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas dan memanfaatkan peluang pertumbuhan, di mana sejumlah program prioritas seperti makan bergizi gratis, pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat hingga koperasi desa Merah Putih dipandang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, di Firman Syah, Tim Liputan IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, Kementerian Perindustrian mendorong percepatan hilirisasi di sektor industri agro. Ya, salah satunya rencana adanya investasi dari China di sektor industri kelapa sebesar 100 juta dolar Amerika. Rencana investasi dari China di sektor industri kelapa sebesar 100 juta dolar Amerika atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Investasi dari China tersebut untuk pembangunan pabrik atau fasilitas pengelolaan kelapa. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menegaskan rencana investasi China ini sejalan dengan proyek hilirisasi yang dijalankan pemerintah sesuai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Untuk itu, pihaknya siap memberikan dukungan hal ketersediaan bahan baku, pemenuhan standar hingga business matching atau mempertemukan produsen dan penjual. Yang kita lakukan adalah kemudahan atau menjamin ketersediaan bahan baku. Kedua itu investasi untuk menyerap teknologi dan meningkatkan kapasitas. Ya. Ketiga dari standar. Ya, keempat itu business matching untuk mempertemukan si produsen dengan si pengguna. Banyak sekali yang kita lakukan di samping promosi. Baik, pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan sebelum kita akhiri, kita akan simak terlebih dahulu data dari RTI terkait dengan pergerakan dari IHSG sejauh ini. Oh, Oke, baik. Kita akan update lebih lanjut, tapi sebelumnya kita akan mengakhiri dulu program ini karena selanjutnya kita akan ada program berikutnya yaitu Market Review ya. Jadi kalau misalnya mau memantau bagaimana tadi sebelum kita lanjutkan di talk show juga sudah dibuka gitu ya market. Kemudian nanti akan ditayangkan kembali penutupan perdagangan. Jangan lupa nonton first session closing ya. Betul sekali, dan seperti biasa tetap berbagi informasi Anda hanya di IDX Channel, ya, trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program first session closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalyn Cio, pemirsa, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.